Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Silabita Suceng dapat menyapa Anda bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemirsa, perempuan memiliki peranan yang penting dalam dunia politik. Mereka menjadi agen perubahan dan mewakili suara-suara kuat di dalam masyarakat. Dalam episode Unhas Figur kali ini, telah hadir bersama kami Ibu Fatma Yusuf Ismail, salah satu sosok perempuan inspiratif yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Bagaimana kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik pemirsa, sebelum melangkah lebih jauh untuk mengenal bagaimana sebenarnya sosok Ibu Fatma dalam dunia politik, kita akan bertanya-tanya dan kenalan dulu terkait Ibu sebagai alumni Universitas Hasanuddin dari Fakultas Ekonomi Sosial dan Ilmu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin boleh diceritakan Ibu terkait dengan pengalaman kuliahnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Yusuf Ismail, alumni Unhas tahun 1900, masuknya 96, keluarnya 2000. Alumni berarti alumni 2000 ya? Oh iya. Alumni 2000. Terus masuk Unhas saya lulusan SMA 1, terus mendaftar di Unhas itu 1996, tapi masuknya di Unhas 97, saya angkatan 97. Oh, iya. Gitu. Terus kesibukannya selama kuliah ngapain aja? kuliah ya seperti anak-anak zaman dulu, kuliahnya bergaul, kadang-kadang bolos juga, masuk ke mata kuliah yang asik-asik aja. Jadi dulu waktu kuliah betul-betul menikmati yang namanya masa remaja aja menjelang dewasa. Oke. Seperti itu. Selama masa kuliah pernah ikut organisasi apa itu? Kebetulan saya pengurus himpunan. Jadi dulu kita ada namanya himpunan di Fakultas Unhas Ekonomi. Kebetulan di situ saya bendaharanya. Oke, senang sekali kita kedatangan salah satu alumni luar biasa dari Universitas Hasanuddin. Ada kenangan yang boleh diceritakan Ibu kepada Sobat Akademika Unhas terkait apa yang membekas dalam hati Ibu ketika berkuliah? Waktu saya kuliah dulu jadi mahasiswa, saya sempat ikut demo waktu mau menurunkan zaman Orde Baru. Oke. Jadi jadi mahasiswa kita sudah belajar bagaimana berorganisasi, bagaimana kita membela aspirasi kita jadi mahasiswa sampai kita demo ke DPR di URIP. Okay. Jadi sudah berproses untuk ini mengetahui bagaimana sih jadi politisi seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita. Jadi itu kita sudah pelajari sejak saya di bangku sejak saya mahasiswa. Oke. Jadi tadi juga diceritakan ya Bu terkait kalau waktu Ibu jadi mahasiswa ternyata sering bolos juga nih. Ternyata ya kenakalan remaja lah ya. Oke, sering pilih-pilih mata kuliah juga ya Bu. Iya, kalau dosennya ya bikin mengantuk ya kita di kantin saja seperti itu. Jadi tidak melewati masa remaja yang menyenangkan. Oke, jadi masa remaja Ibu penuh warna-warni ya Bu? Iya, alhamdulillah. Seperti itu. Oke, selain sebagai seorang politisi, kalau kita lihat track recordnya Ibu juga adalah seorang pebisnis. Ada beberapa bisnis ya Bu, mungkin boleh diceritakan bisnisnya dan bagaimana usaha untuk merintis bisnis tersebut? Iya, kebetulan kita punya usaha, saya owner dari Garasi Cafe, kita lebih ke bisnis kuliner. Oke. Jadi saya punya Garasi Cafe, terus saya juga punya Etika Studio, semua bergerak di bidang kuliner. Terus kebetulan kita juga punya konveksi. Jadi saya juga bergerak di bidang konveksi. Oke, kenapa memilih bisnis kuliner? Kuliner karena satu, saya suka makan. Oh. Jadi saya suka mencoba kuliner di mana-mana. Oke. Apakah susah Bu untuk merintis usaha? Alhamdulillah ya, karena kita basicnya dari awal memang kita keluarga punya usaha. Jadi dulu kita awal-awal buka kedai di Akarena. Jadi dulu kalau pernah di zaman-zaman dulu ke Akarena makan pisang gorengnya yang ada di pantai situ, nah itu punya kami. Jadi dari situ akhirnya di sana tutup, kita buka lagi, terus kalau tutup kita buka lagi seperti itu. Jadi tidak pernah berhenti di satu tempat. Oke. Tantangan seperti apa sih Bu yang dihadapi ketika mulai merintis bisnis?
Tantangan sih alhamdulillah ya, kalau saya merasa cuman dari segi bagaimana kita menjual penjualan kita saja, bagaimana kita marketingin. Seperti itu. Karena kan tidak semua orang langsung bisa kenal apa yang kita punya. Iya. Jadi ya otomatis kita harus jadi marketing sendiri. Ya, jadi mulai perkenalkan dari satu tempat, mulai dari circle terdekat dulu lah, bahwa kita punya produk seperti itu. Jadi saya sih tidak menganggap suatu tantangan ya, karena yang namanya proses ya harus dilewatin. Kalau kita mau sukses ya kita harus berproses. Oke, jadi tadi sekarang sudah luar biasa bisnisnya kafe dan resto ya, Bu? Alhamdulillah sih masih bisa bertahan di zaman. Jadi kafe saya itu buka di awal pandemi. Oh, 2020. 2019. 2019. Iya, bayangin dia buka Januari, tiba-tiba Covid bulan Maret. Oke. Otomatis kita mesti tutup, lockdown semuanya. Tapi alhamdulillah sih karena saya merasa bahwa ada karyawan yang harus saya biayain, ada ini, jadi saya menganggap rezekinya mereka itu dari saya. Jadi kita mulai berani, udahlah kita ini online, jualan online. Oh, Nah, jualan online. iya, jadi dulu pandemi itu hikmahnya pandemi itu lockdown, orang semua jadi jualan online kan. Disitulah mulai marak jualan online. Jadi saya buka dan alhamdulillah garasi kafe survive sampai sekarang melewati masa pandemi. Oh, jadi setelah jualan online kembali buka ya? Iya, kita kembali buka beroperasi meskipun kita pilih-pilih, kita menerapkan standar COVID. Jadi ada wastafel di depan tempat ini jualan kita, di dalam juga kita selalu sterilisasi. Pokoknya standar COVID kita gunakan. Oke, dalam membangun sebuah bisnis itu yang susah, yang pertama adalah merintis dan yang kedua adalah mempertahankan. Bagaimana komentar Ibu untuk mempertahankan bisnis Ibu? Saya selalu berniat bahwa apa yang kita lakukan itu harus dari niat awalnya. Kalau kita betul-betul berniat mencari rezeki yang halal, itu pasti dimudahkan apapun itu. Jadi saya tidak pernah menganggap suatu masalah itu masalah. Karena kalau kita bilang masalah, dia akan tambah besar, tambah besar, tambah besar. Tapi saya selalu menganggap dia proses, dilewati aja. Yang namanya proses pasti akan dijalani. Itu tergantung kita mau atau tidak. Jadi kalau selama saya menjalankan satu usaha, saya selalu menikmati. Kalaupun dia ada kendala, saya anggap sudahlah, jalani aja. Pasti kita akan lewati dan alhamdulillah selalu terlewati. Karena saya selalu menganggap sesuatu positifin aja. Seperti begitu. Oke, berarti kalau kita lihat positifin aja, ikhlasnya Ibu luar biasa ya. Iya, belajar Jadi, ikhlas. Belajar ikhlas. Betul. Bagaimana Ibu belajar ikhlas? Karena belajar ikhlas itu sepertinya nggak gampang ya untuk dalam merintis. Iya, kalau dipikir nggak gampang. Tapi kalau betul-betul kita dari hati, betul-betul kita pasrahkan, itu berjalan. Jadi betul, semua segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus ikhlas. Oke. Baik Ibu, setelah mendengar sedikit cerita tentang pengalaman Ibu Fatma dari seorang alumni Unhas dan juga sebagai pebisnis, Ibu Fatma juga ini adalah seorang ibu rumah tangga. Iya. Oke. Yang menjadi pertanyaan besar bagi pemirsa Unhas TV, bagaimana Ibu memanage waktu yang di pekerjaan ini sungguh banyak. Kadang-kadang jadi pebisnis, politisi, kalau pulang harus jadi lagi ibu rumah tangga. Iya. Bagaimana memanage itu, Bu? Iya, alhamdulillah ya. Saya ibu dari 6 anak. Semuanya sekolah, tapi ada 2 meninggal, jadi sisa 4, tinggal 4 yang mesti kami besarkan. Setiap hari ya dijalanin aja lah. Tidak ada, saya selalu berusaha untuk adil waktu. Oke. Terus alhamdulillah karena sekarang zaman teknologi, cara kontrol anak juga kita bisa lewat HP, kita bisa berkomunikasi tetap dengan ada teknologi. Jadi saya selalu merasa terbantukan. Kalau mau dihitung waktu sih ya betul-betul habis waktunya. Tapi alhamdulillah kebetulan keluarga mendukung, keluarga support, kami saling mendukung. Jadi itu semua bisa berjalan. Dimana satu hari saya harus urusin anak dulu sebelum berkegiatan. Setelah itu saya urusin suami saya, setelah itu saya urusin pekerjaan saya. Karena betul-betul berlanjut-lanjut. Jadi saya jalanin aja. Bagi waktunya seperti itu. Yang penting saya selalu merasa bahwa saya harus memaksimalkan apa yang saya punya. Oke. Bagi waktunya seperti itu.
Oh, jadi bagi waktunya, intinya jalani aja ya Iya, Bu. Jadi kalau kita lihat lumayan padat ini Bu, jadwalnya Ibu. Jadi alhamdulillah. apa yang membuat Ibu kuat dalam menjalani ini? Ada yang memotivasi atau mendukung Ibu di balik? Iya, doa dan support. Doa dan support keluarga. Iya, iya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk keluarganya Ibu? Keluarga, ya terima kasih karena suami saya juga mendukung saya, support dari anak-anak saya, support dari saudara-saudara saya yang selalu membantu tanpa harus diminta. Tanpa harus diminta. Iya. Kalau dilihat lagi perjalanan Ibu tentu capek ya Bu. Dari pagi harus ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus bisnis, belum lagi harus Bertemu dengan banyak berpolitisi. orang. Iya. Capeknya Ibu itu disalurkan dalam bentuk apa? Eh, Apa ya? Jadi saya kadang-kadang kalau sudah full beraktiviti, saya cari teman-teman saya, Oke. ajak ngumpul, duduk-duduk, cerita-cerita, ketawa-ketawa sambil, pokoknya yang penting saya ketemu dengan ini orang. Karena saya merasa bahwa ketika saya sudah keluar, ketemu dengan yang lain, ngurus di sana, oh iya, tiba momen saya harus cari mereka. Makanya saya kadang-kadang masuk di grup, mana kok? Kayak gitu, ayah ketemuan gitu. Jadi healing saya itu ketemu sama teman-teman saya. Oh, healingnya ketemu sama Iya. teman-teman Ibu. Ini teman-teman apa nih Bu? SMP, SMA, kuliah atau? Aduh, teman yang sama-sama melewati proses. Aha. Kami backgroundnya tidak pernah sama, tapi saya tidak tahu kenapa kita bisa sama. Jadi itu yang pelajaran buat saya gitu, bahwa belum tentu karena kita sama profesi, sama apa, tapi kita bisa bersatu, tidak. Tapi justru karena kita berbeda, akhirnya kita bisa sama-sama, lebih saling pengertian. Itu yang menjadi pelajaran buat saya. Perbedaannya yang menyatukan Iya. ya Bu? Basic yang berbeda, tapi ketika ketemu kami bisa jadi satu gitu. Oke. Itu yang jadi latar kenapa saya bisa menjalani semua ini, karena saya selalu menganggap bahwa perbedaan lah yang membuat kita bisa sama-sama. Oke. Luar biasa sekali kalau kita mendengar kembali perjalanan Ibu Fatma dari pebisnis, ibu rumah tangga, politisi, dan masih banyak lagi. Apa perjalanan hidup Ibu yang ingin Ibu ceritakan kepada para pemirsa yang sangat berkesan dan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua? Pelajaran hidup satu, saya seorang perempuan. Ya. Saya sadar adalah kodrat perempuan itu adalah jadi ibu rumah tangga. Setinggi-tingginya perempuan berkarir, intinya dia adalah harus di rumah. Tapi tidak membatasi bahwa kita tidak bisa melakukan hal lain selain ibu rumah tangga. Itulah hebatnya perempuan. Jadi harapan saya kepada perempuan-perempuan yang ada di luar, tetap berkegiatan, tetap berekspresi, tetap menjalin silaturahmi. Karena dimanapun kita pasti bisa membawa sesuatu perubahan. Seperti itu. Jadi menjadi ibu rumah tangga bukanlah penghalang untuk Bukan. beraktivitas ya Bu? Pekerjaan tugas utama kita perempuan adalah kembali ke dapur. Kembali ke dapur? Iya, mau profesor, mau artis, pasti ke dapur. Jadi itulah kodratnya perempuan. Jadi saya sebagai perempuan tidak pernah ekspektasi setinggi-tingginya, karena saya tahu adalah tugas utama saya adalah menjaga rumah tangga, menjadi ibu, dan jadi tukang, pokoknya intinya rumah. Pasti kembali ke rumah. Karena secapek-capeknya ibu di luar, Ya, kembalinya pasti di rumah. pasti Ya. di rumah. Oke, baik. Selanjutnya pemirsa, setelah mendengarkan kisah inspiratif dari Ibu Fatma, kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana sih peran ibu dalam dunia politisi. Oke, kami ingin bertanya Bu, bagaimana sih sebenarnya awal ibu bergabung dalam dunia politik ini? Dunia politik ya. Iya. Jadi kebetulan saya terlibat di pemerintah Kota Makassar. Saya kebetulan bersaudara dengan istri wali Kota Makassar. Jadi saya sebagai pendampingnya selalu mendampingi beliau kemana-mana. Jadi dari situ saya banyak belajar, banyak melihat. Kebetulan saya juga terlibat di organisasinya ibu, di PKK, di Dekranasda, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari situ saya melihat bagaimana ketimpangan kehidupan sosial di bawah, bagaimana masyarakat dengan gaya hidup mereka, bagaimana kehidupan di sekitarnya mereka, bagaimana kebersihan kota, bagaimana dinas-dinas
bekerja untuk di Kota Makassar. Akhirnya saya banyak belajar. Ada ketidakpuasan, ada greget melihat kondisi. Akhirnya saya termotivasi. Kan kalau kita lihat sesuatu yang ganjal pasti kita berkomentar. Oke. Tapi kalau kita berkomentar saja tidak ada gunanya. Jadi harus kita ada di dalam situ. Kalau kita mau berbuat yang lebih. Karena kalau kita tidak ada di situ, kita cuma bisa jadi penonton. Cuma bisa komentar tanpa kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Itu yang menjadi motivasi saya bahwa oh iya, harus bisa jadi pion-pion perubahan. Jadi saya berharap dengan banyak melihat, banyak belajar apa yang saya tahu, itu saya bisa salurkan, saya bisa sampaikan ke orang yang lain. Bahwa begini loh, jangan cepat negative thinking tentang sesuatu tanpa kau tahu begini sebenarnya. Seperti itu. Itu yang jadi motivasi saya. Oke, tadi ada ketidakpuasannya Bu, melihat yang ada di Kota Makassar. Ya. Mungkin bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang Ibu lihat? Ya, yang simpel-simpel aja lah ya, kebersihan lingkungan, bahwa tidak adanya kesadarannya kita bahwa jangan buang sampah sembarang. Minimal dari pribadi dari kita mau sendiri dulu. Kalau itu sudah jadi habit bahwa bersih itu bagian dari diri kita, pasti gampang sekali bersih itu kota. Jangan kota terlalu besar, lingkungan dulu. Seperti itu. Itu yang kadang, Dede kenapa kalau kita jalan kan susahnya ini diajar masyarakat bagaimana mau berubah. Tapi begitu itu yang benar, aduh. Padahal ini kan kalau diatur seperti ini bisa berubah seperti ini gitu. Jadi itu yang memotivasi kita semua untuk ayolah kita jadi agen-agen perubahan seperti itu. Oke, tadi ada seperti apa ya Bu, masyarakat yang tidak mau mendengar atau yang tidak mau berubah. Iya, itulah tipikal satu kota ya. Karena butuh waktu, butuh tenaga untuk mengajak mereka untuk berubah. Tapi begitu tadi saya bilang, kita tidak bisa berhenti di situ untuk membantu mereka untuk mau mencoba perubahan. Ya, yang ada ya kita edukasi. Kadang juga sudah kita edukasi, tetap juga bebal. Tapi memang tugasnya kita harus mengedukasi, menyampaikan apa yang baik, apa yang tidak baik. Minimal 1000 kali kita sampaikan ya bisalah 1-2 mungkin ada yang mendengar. Jangan capek-capek untuk mengajak orang untuk berubah. Tapi kembali lagi ya dari pribadi masing-masing ya. Biar juga kita setengah mati mau mengajak berubah, kalau mereka yang tidak mau, nah itu. Tapi lebih bagus kita jadi contoh saja. Mudah-mudahan kalau kita jadi contoh, banyak orang melihat, nah mereka mau ikut. Oke, tadi ada kesadaran masyarakat yang kurang Bu. Bagaimana sebenarnya upaya yang akan Ibu lakukan untuk menyadarkan masyarakat? Karena sudah, kalau dilihat sudah banyak seminar-seminar, bahkan kalau misalnya dalam tempat pembuangan sampah dilarang, dan mereka masih tetap melakukan itu. Selain menjadi contoh, solusi apa yang bisa Ibu tawarkan? Iya, jadi begini ya fenomena mengenai tadi kita sebut seminar-seminar ya. Itu kan kalau diadakan seminar seperti itu yang diundang masyarakat diundang itu gara-gara ada ongkos transportnya. Bukan gara-gara mereka mau hadir mau perubahan. Nah, kenapa saya merasa bahwa lebih efektif itu kita mengajak kalau kita datangi tempatnya daripada kita buatkan dia satu acara. Karena kalau kita bikinkan mereka satu acara, yang ada tuh mereka berpikir bahwa nanti di sana kita makan, kita dapat transport. Tapi dia tidak dengar apa isinya ini acara. Tapi kalau kita turun langsung ke tempatnya, kita sama-sama lakukan, kita kerja sama-sama, itu secara mau tidak mau dia harus ada di situ. Itu bedanya. Jadi saya tuh lebih senang kalau kita langsung turun ke tempatnya. Langsung action ya? Iya, langsung action. Nggak usah macam-macam dan bikin lagi anggaran. Aduh, itu wasting. Saya merasa itu wasting. Karena apa? Orang yang datang itu Ji. Kemarin dia datang kegiatan ini, besok dia datang lagi. Kenapa yang dia kejar adalah itu tadi saya bilang. Mau makan sama mau dapat ongkos transport. Itu apa ya? Saya juga enggak mengerti. Begitulah pola yang ada sekarang. Saya nggak tahu apakah itu sudah begitu pakemnya kah atau bisa diubah. Saya enggak mengerti. Saya belum tahu karena itulah yang mana ayolah kita coba. Masa tidak bisa yang langsung action saja? Daripada jangan kita bikin orang makin tambah malas. Iya.
makin tambah bodoh. Karena begitu tadi, mereka sudah nyaman dalam kondisi seperti itu. Yang kita mau adalah kalau mereka mau berubah, ayo kita sama-sama. Karena tidak bisa satu orang yang berkoar-koar untuk satu perubahan. Harus diajak semuanya. Seperti itu. Oke, jadi harus ada action ya Bu, tidak Action. hanya sekedar seminar karena biasanya memang masyarakat kalau datang seminar tuh yang dikejar memang uang transport Iya. atau uang konsumsi, Tapi sudah itu nggak masuk ada telinga kiri, keluar keluar telinga telinga kanan. Oke. Begitu. Baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang peran perempuan dalam dunia politik bersama Ibu Fatma. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Unhas Figure. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Unhas Figure. Oke, baik Ibu, untuk jadi kita akan mengulik lagi lebih dalam terkait bagaimana sih partisipasi perempuan dalam dunia politik. Menurut Ibu, kenapa perempuan penting untuk berada dalam dunia politik? Menurut saya pribadi ya karena perempuan juga punya hak bicara. Oke. Kalau dalam suatu hal ada sentuhan perempuan pasti dia akan beda. Makanya kenapa di dalam politik ada 30% suara perempuan. Ada kuotanya perempuan 30% ya. Disitulah fungsinya kita untuk memberikan masukan, memberikan apa ide-ide terbaru, apa yang bisa kita lakukan versi perempuan. Seperti itu. Kalau saya memang harus ada perempuan di situ supaya balance. Oke. Kemudian ada 30% Suara perempuan. Oke, suara perempuan. Kemudian apakah ada kesulitan yang Ibu rasakan dalam dunia politik sebagai seorang perempuan? Iya, namanya juga perempuan ya pasti ketika kita tiba-tiba hadir pasti ada sentimen-sentimen ya. Oke. Apa sih perempuan bisa kerja? Jangan salah, perempuan itu multi talent. Semua dia bisa lakukan dalam satu waktu. Bayangin perempuan itu bisa dalam satu waktu dia bisa masak, dia bisa mencuci, dia bisa kasih makan anaknya. Pokoknya semua bisa dilakukan dalam satu kali kerja. Multitasking perempuan. Jadi hati-hati dengan pemikiran perempuan kalau saya. Memang harus kita terlibat dalam politik supaya ada tambahan ide. Masukan-masukan dari perempuan. Oke, tadi dibilang ada sentimen-sentimen ya Ibu. Iya. Apakah Ibu pernah merasakan sendiri? Langsung sih tidak, tapi kan saya suka biasa nonton-nonton, Oke. lihat-lihat, dengar-dengar, ya biasa kalau perempuan, tahu apa sih perempuan? Padahal saya sih tidak menganggap seperti itu. Zaman sekarang ya sudah berubah. Justru perempuan lebih hebat. Oke. Tapi seperti itu tadi, kita juga sebagai perempuan tidak boleh jumawa. Harus tetap tahu batasannya sampai di mana. Oke, jadi kerap kali memang di dalam masyarakat
kita sebagai perempuan sering dianggap sepele ya Bu, apalagi dalam dunia politik. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kepada para pemirsa Unhas TV agar perempuan-perempuan dalam dunia politik dapat lebih hebat lagi. Iya, saya Fatma Yusuf Ismail. Saya menyampaikan bahwa kita perempuan, kita punya suara, kita punya hak untuk berpolitik. Kita bisa menyampaikan apapun yang kita rasa bisa menjadi jembatan, bisa menjadi amanah untuk kita teruskan ke masyarakat nantinya. Tetap ki berjuang, tetap ki kuat, tetap ki mau berproses. Saya harap semua perempuan-perempuan yang ada di luar sana selalu semangat, jangan cepat patah hati, seperti itu. Oke, jadi kalau mau sukses baik itu dalam Kalau politik. mau sukses harus berproses, karena berproses banyak pelajaran di dalamnya. Oke, baik Bu. Sebagai masyarakat Bugis Makassar, tentu tadi sempat Ibu bilang ada keluhan-keluhan dan ada cukup banyak masalah-masalah yang kompleks di Kota Makassar ini. Kebersihan, anak jalanan, dan masih banyak lagi. Sebenarnya kenapa sih Bu bisa seribet ini masalahnya dan tidak selesai-selesai? Iya, saya tidak mengerti juga. Kadang saya lihat itu contoh ya di jalanan, ada itu manusia-manusia silver, ada anak-anak jalanan yang tiba-tiba muncul di samping mobil tak, yang kemarin sudah dikasih bersih sama dinasnya, muncul lagi. Ya saya pikir apakah ini terorganisir Ki? Ada yang sengaja antar mereka ke situ, walau alam. Cuman saya merasa bahwa begini, jangan Ki menambah buruk satu kota. Itu kan merusak wajah kota itu yang begitu-begitu. Mungkin harapannya itu adalah dinas itu bekerja cepat atasi yang ada di lapangan. Ayo coba dikumpul, diberikan pengetahuan, diberikan pengajaran, coba diedukasi lagi tuh anak-anak semua dikumpul di satu tempat. Perasaan dinas punya program yang itu deh. Jadi harapannya kita bahwa tidak ada lagi tuh anak-anak di pinggir jalan yang putus sekolah, yang tidak diurusin orang tuanya. Kadang juga saya dapat bukan dia orang tuanya itu yang kasih begitu Ki, tapi orang lain yang bawa Ki. Jadi seperti ada memang kelompoknya, Ada oknum ya? ada oknumnya gitu. Jadi saya berharap itu segera bisa kita beresin sama-sama. Itu juga kita butuh kerjasama masyarakat semuanya. Karena tidak mungkin pemerintah bisa jalan sendiri. Harus disupport sama masyarakatnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Ibu, kami ingin bertanya apa sih yang mendorong Ibu untuk maju sebagai calon legislatif DPR RI? Iya, kebetulan periode lalu kami pernah mencalonkan di DPRD kota, tingkat kota. Dapil saya dulu dapil 3 Biringkaya Taman Rea, dan alhamdulillah belum dikasih kesempatan untuk duduk, tapi itu hari saya suara kedua. Ya, akhirnya saya jalanin terus tetap berkegiatan. Nah, tahun ini sebenarnya saya sudah tidak mau. Karena dengan kesibukan yang banyak, dengan aktivitas yang banyak, saya merasa sudahlah, saya sudah lewatin kan. Artinya kemarin itu pembelajaran, betul-betul pembelajaran untuk terjun di dunia politik. Setelah itu tiba-tiba ditawarin. Ada beberapa partai sudah hubungi saya mau daftarin jadi calegnya. Saya sudah tolak. Saya tolak terus akhirnya sampai tiba momen datanglah dari partai saya. Dia langsung menawarkan. Saya bilang, aduh, saya sudah tidak mau Pak. Tapi sudah Midinda, masuk maki saja. Mana menuta? Tiba-tiba langsung. Saya bilang begini deh, minta izin dulu sama suamiku. Kalau suamiku izinkan, baru saya terjun. Dia ngomong sama suami bilang ya udah silakan lanjutkan saja, nanti saya support. Tibalah saya jadi calon. Tadinya dibilang kota Ji kan sudah pas muncul daftar caleg sementara di DPR RI. Jadi saya bilang astagfirullah, beratnya ini. Tapi ya kembali lagi karena saya merasa ini tidak semua orang dikasih kesempatan. Jadi saya jalani, saya akhirnya mengikhlaskan diri saya bahwa iya baiklah saya akan terjun ke sini. Siapa tahu ini jalan-jalannya Allah pada saya bahwa saya harus turun ke masyarakat untuk mengabdi.
Oke. Seperti itu. Suaminya Ibu support ya untuk mendukung jalan? Alhamdulillah suami saya sekarang di belakang layarnya saya. Jadi saya itu semua diurusin sama suami. Tadi sempat bilang sudah banyak partai yang ingin mengajak Iya, Ibu untuk. ada beberapa partai yang sempat mengajak. Kemudian apa sih yang paling mendorong Ibu untuk bergabung dalam partai yang Ibu sekarang ini? Iya, saya bingung juga jawab, tapi saya lebih menganggap bahwa ini sudah ditetapkan bahwa saya dengan partai ini. Karena saya sudah memutuskan untuk tidak mau maju, tidak mau ikut kontestasi kali ini. Tapi ya mungkin Allah bilang, sudah kau masuk di sini saja. Jadi saya terima ini sebagai takdir saja. Ya dengan mungkin saya ada di partai saya sekarang, ya mungkin karena memang jalannya saya harus ada di situ. Jadi saya menerimanya sebagai takdir. Oke, sebelumnya juga tadi Ibu bilang bahwa pernah mencalonkan ya Bu, tapi belum Iya, dikasih. iya. Dan luar biasa sekali Ibu masih mau ingin maju untuk Iya. mencalonkan diri. Iya. Apa alasan besarnya di balik itu? Ya itu tadi, berharap bahwa kita bisa jadi agen perubahan. Kita bisa banyak memberikan masukan, menjadi jalan lah untuk satu perubahan. Oke. Baik Ibu, kita juga melihat banyak sekali calon legislatif, apalagi mengingat sekarang adalah musim pemilu nih Ibu. Iya. Bagaimana sih sebenarnya gaya politiknya Ibu yang membedakan Ibu dengan politisi lain? Iya, kalau saya sih lebih ke ini ya, sentuh hati. Sentuh hati ya Bu? Sentuh hati. Kebetulan karena mungkin saya banyak belajar dari, kebetulan saya pengurus PKK, pengurus organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung bersentuhan dengan intinya. Jadi saya lebih melihat bahwa masyarakat itu lebih senang kalau kita langsung datangi. Masyarakat itu lebih senang kalau kita temani cerita-cerita. Jadi langsung sampai apa yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Mengenai nanti dia mau ke kita atau tidak itu belakangan. Minimal kita sudah menyampaikan aspirasi kita sudah sampaikan apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka. Seperti Jadi itu. gaya politiknya Ibu sharing lagi kepada masyarakat. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan terakhir dari kami. Tips untuk perempuan di luar sana agar berani untuk terjun ke dalam dunia politik ini. Buat perempuan-perempuan yang hebat yang ada di luar sana, jangan pernah takut salah. Karena dalam kesalahan itu pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya buat kita untuk maju melangkah lagi ke depannya sampai kita capai yang namanya sukses. Oke, cukup Bu. Closing statement? Closing statement, terima kasih atas waktu yang diberikan Unhas TV pagi ini. Saya senang sekali karena bisa bersilaturahmi, bisa menyambung lagi pertemuan ini bisa menjadi, berharaplah pertemuan ini bisa menjadi berkah yang nanti bisa didengar sama dilihat banyak orang, banyak yang bisa terinspirasi. Ya sekali lagi saya cuman perempuan biasa yang ada juga kekurangannya, ada hilafnya. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama menjadi agen-agen perubahan, menjadi bisa membawa warna baru di kota kita, di provinsi kita dan di Indonesia insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu atas closing statement-nya. Pemirsa, melalui diskusi yang inspiratif bersama Ibu Fatma hari ini, kita menyadari bahwa perempuan memiliki peranan yang penting dalam dunia politik. Kalau mau sukses, harus berproses. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Fatma atas kunjungannya hari ini dan telah bersedia untuk berbagi kisah inspiratif kepada Sobat Akademika Unhas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang telah bersedia menyaksikan Unhas Figur kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Unhas Figur dengan tokoh-tokoh hebat lainnya. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.